Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs juga di Kabupaten Indramayu, yaitu Museum Bandar Cimanuk. Nah, kita akan coba explore ya, ada apa aja di dalam Museum Bandar Cimanuk ini. Simak liputannya ya teman-teman.
Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Indramayu dan saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu situs juga di Indramayu, yaitu Museum Bandar Cimanuk. Nah, kita akan ngobrol langsung nih dengan pengelola dari MBC ini, dengan Mas Nang Sadewo ya. Mas, boleh diceritakan awal mula terinspirasi membangun Museum Bandar Cimanuk ini seperti apa sih, Mas? Terima kasih. Sebenarnya ini satu motivasi bersama ya. Awalnya adalah kecintaan bagaimana kita membangun ingatan kota tentang bangunan bersejarah, dan pada prinsipnya ini satu misi yang berkelanjutan dan memang belum berhenti sampai di sini. Artinya Museum Bandar Cimanuk ini dirintis itu sejak tahun 2005 dan dideklarasikan itu tahun 2015. Nah, berarti sampai hari ini ketika berhitung waktunya dari 2015, maka tahun 2023 ini museum ini usianya sudah 8 tahun. Nah, tentu saja ini masih terlalu muda untuk disebut sempurna, tetapi tadi dasar yang menjadi alasan kenapa kita mewujudkan ini, yang pertama tadi kita selamatkan bangunan bersejarah. Lalu berikutnya bagaimana kita membangun juga apa-apa yang harus menjadi koleksi selain berbentuk benda, juga informasi literasinya. Nah, hal inilah yang menjadikan bahwa Museum Bandar Cimanuk akan lekat tentang keberadaannya, lalu juga hubungannya dengan tata kota Indramayu, tentang Sungai Cimanuk, lalu juga bagaimana masyarakat secara luas bisa merespon, khususnya generasi muda, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak sepi pengunjung. Seperti itu, Mas. Nah, MBC sendiri itu ada apa aja sih di dalamnya, Mas? Waktu awal kita rintis, koleksinya itu lebih sebatas tentang foto-foto tempo dulu, tentang Indramayu. Lalu merambah kepada manuskrip, naskah-naskah kuno. Dan akhirnya banyak juga koleksi lain yang kita temukan, baik secara kolegial kita rekrut ya, melalui yayasan yang kita miliki. Lalu juga ada masyarakat yang memberikan ya, berupa benda-benda kerakyatan misalnya yang hubungannya dengan pertanian, lalu juga dengan penyebaran Islam berupa kitab-kitab lama, lalu juga berhubungan dengan nelayan, lalu juga berhubungan dengan peninggalan masa lalu yang lekat dengan geliat ekonomi, misalnya uang kuno, numismatik, lalu juga furnitur yang ada di seputar kota pecinan Indramayu, dan banyak lagi yang seperti itu. Oke, dari banyaknya koleksi yang ada di sini itu totalnya berapa, Mas? Kalau boleh tahu nih teman-teman sahabat Napak Tilas. Kalau kita total jumlah itu kurang lebih saat ini ada 400 koleksi. Item ya? Ya, item. Belum kita kelompokkan, dan tetapi yang paling banyak itu adalah data visual, foto-foto, lalu peta, juga guntingan-guntingan koran tempo dulu yang tentu saja hubungannya dengan Indramayu di masa lalu. Nah, ini jumlahnya banyak sekali, kurang lebih hampir 1000. 1000 foto-foto itu ya? Ya. Oke. Nah, terkait dengan koleksi tersebut, yang paling tua nih, itu koleksi tahun berapa, Mas? Nah, kita berangkat dari gedungnya dulu ya. Bahwa, oh, ini gedungnya tua juga? Gedungnya ini lumayan ya. Itu meskipun nanti ada koleksi di dalam, salah satunya yang paling tua ya secara usia dan data dari kajian bentuk maupun fungsinya. Nah, gedungnya sendiri ini adalah dibangun tahun 1890. Oh, 18. Ya, 1890. Lalu koleksi yang paling taruhlah lampau ini yang kita punya, ada mimbar kuno Masjid Indramayu atau Masjid Kuno Indramayu, itu 1726.
ada di dalam, dan itu memang menjadi koleksi yang saya pribadi sangat menyukai atau sangat interest sekali dengan koleksi itu. 1700 itu yang tertua? Ya, 1726. 1726 ya. Nah, dari sekian banyak nih benda-benda yang ada di museum ini, kalau masyarakat yang datang ke sini, terutama masyarakat anak muda ya, kalangan anak muda itu, yang banyak tertarik itu di benda pusaka atau benda peninggalan apa nih Mas? Jadi mereka ini memang perlu proses untuk bagaimana mencintai museum. Ya, mereka itu lebih mensukai ketika awal datang, itu mereka cenderung ke gedungnya. Oke. Karena melihat art deco gedungnya. Lalu juga mulai mereka menyukai ruangan yang berisi tentang furnitur masa lalu. Ya. Lalu beberapa benda besar seperti ada pedati yang ada di luar sana, ada beca, lalu juga benda-benda yang mungkin menurut informasi yang mereka terima dari neneknya mungkin atau orang tuanya pernah diceritakan benda-benda seperti itu, tetapi pada faktanya mereka bisa melihat aslinya di sini, seperti alat-alat dapur atau alat-alat penumbuk padi ya dan sebagainya, seperti itu. Nah, rata-rata yang datang ke museum ini kisaran usia berapa Mas? Anak sekolah mendominasi karena ada kaitannya dengan kurikulum merdeka, lalu juga orang tua juga ada, dan alhamdulillah orang asing pun sudah datang. Kemarin ada dari Singapura, lalu juga sebelumnya 2 tahun lalu ada dari Inggris dan Prancis, Portugal juga ada. Yang paling terakhir belum lama bulan Oktober kemarin itu dari Belanda. Oh, dari Belanda. Ya. Dan itu mereka sengaja rata-rata mereka berwisata sebenarnya ke wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat, itu memburu tentang bangunan. Ya, mereka fotografer rata-rata. Nah, makanya ketika saya tanya kepada mereka tahu dari mana keberadaan museum ini, dan mereka searching di Google. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya museum apa tadi? MBC ya, Museum Bandar Cimanuk itu sudah banyak orang tahu ya. Alhamdulillah. Dan banyak orang bisa mengeksplornya lewat Google ya. Dan kita juga sudah bersinergi dengan organisasi permusiuman di Indonesia, yaitu Asosiasi Museum Indonesia dan Asosiasi Museum Daerah Jawa Barat. Jadi sudah terdata juga ya, sudah terdata dan terdaftar ya. Proses pendaftarannya sudah kita lakukan ke Kemendikbudristek bidang pelindungan kebudayaan. Nah, Mas, terkait dengan pengelolaan museum kan orang kan jarang banget tertarik ya, karena itu kan peninggalan lama. Ada nggak sih suka dukanya mengelola suatu museum itu, Mas? Niat kita itu untuk kebudayaan itu hanya 2, ikhlas dan sabar. Jadi suka duka itu buat kami itu bukan satu alasan, karena mengerjakan apapun jenisnya pekerjaan atau hal yang kita kerjakan, rumusnya 2, ikhlas dan sabar. Kalau nggak ikhlas dan tidak sabar nggak usah. Nggak usah. Oh, ya, Seperti itu. Itu ternyata teman-teman kuncinya 2, ikhlas dan sabar. Kalau teman-teman nggak ikhlas dan nggak sabar ya berarti nggak usah. Nggak usah melakukan apapun. Melakukan apapun terkait dengan budaya ya. Budaya. Oke, Mas, terkait dengan seni dan budaya di Indramayu ini menurut Mas Nang seperti apa? Jadi ketika bicara tentang budaya atau kebudayaan, tentu saja permusiuman ini ya sebagai rumah peradaban, sebagai pelestari warisan budaya, tentu saja di sana menjadi satu ruang untuk bersinergi. Artinya kebudayaan itu dalam nomenklatur undang-undang yang kita pakai saat ini, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu sudah disebutkan bagaimana posisi seni, bagaimana posisi bahasa, bagaimana posisi manuskrip, bagaimana posisi permainan tradisional, teknologi tradisional, dan yang lainnya. Artinya sama seperti tempat-tempat lain di Indonesia, maka Indramayu juga ternaungi oleh regulasi seperti itu. Tentu saja gerakan untuk
pelestarian kebudayaan baik yang sifatnya benda maupun tak benda ini menjadi satu kesepakatan bersama. Meskipun memang di Indramayu itu lekat dengan misalnya dengan organisasi yang menggerakkan. Kalau museum ini kita gerakan regulasinya dengan yayasan, namanya Yayasan Indramayu Historia Indonesia. Kalau Dewan Kesenian Indramayu, mereka bekerja atau bergerak untuk menaungi tentang kegiatan berkesenian. Tentu saja seni-seni yang tidak hanya seni tradisional, maka kesenian yang lain juga ada di dalam frame kegiatan kelembagaan itu. Lalu ada lagi yaitu lembaga kebudayaan Indramayu juga sama yayasan. Ada juga Yayasan Surya Pringga, almarhum Pak Tarka itu mendirikan yayasan itu khusus menggerakkan bagaimana untuk mengenalkan kepada masyarakat bagaimana melakukan konservasi atau penyelamatan naskah-naskah kuno. Jadi menurut saya kebudayaan bukan saja tentang wujud yang harus diselamatkan dari kepunahan, tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana nilai-nilainya itu tetap kita lestarikan, seperti itu. Mas, di museum ini ada event-event tertentu nggak yang diselenggarakan? Alhamdulillah sampai hari ini ya kita melakukan satu gerakan yang gardanya itu anak-anak muda. Oke. Ada yang namanya SMBC atau Sahabat Museum Bandar Cimanuk. Nah, kita gerakan mereka untuk lebih melakukan kegiatan yang lekat dengan anak sekolah. Nah, contohnya ada yang kita sebut itu Indramayu Heritage Trail. Ya, kita perkenalkan ke anak-anak sekolah atau masyarakat yang tertarik itu tidak jauh jaraknya. Bagaimana mengenalkan mereka bangunan bersejarah di sekitar museum dengan radius tempuh misalnya tidak jauh dari 2 km. Nah, lalu ada juga outing class untuk anak sekolah yang melakukan kegiatan di wilayah atau di sekitaran museum. Lalu yang ketiga, kita berencana untuk melakukan kombinasi dengan HPI, ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia Indramayu. Itu semacam kegiatan yang judulnya atau kita sebut walking tour. Artinya dengan begitu kita akan merasakan atau mengetahui bagaimana kota ini sebenarnya, Indramayu ini, selain dari sisi artefaktual yang sifatnya benda atau cagar budaya atau bangunan bersejarah, tetapi di sana ada kita memberi namanya itu membangun ingatan kota. Artinya setiap masyarakat, setiap individu, ya khususnya Wong Dermayu itu harus mampu, harus punya perspektif bahwa oh kotanya memiliki sejarah dan perspektif kebudayaan yang sangat hebat. Seperti itu, Mas. Oke, sahabat Napak Tilas, itu aja ya kita ngobrol santai dengan Mas Nang Sadewo terkait dengan Museum Bandar Cimanuk. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Nang bisa memberikan informasi ke teman-teman sahabat Napak Tilas untuk mengetahui tentang sejarah maupun cerita dari Museum Bandar Cimanuk ini. Kita akan coba explore ya situs-situs yang lainnya yang berada di Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nang.